Ibadah Jumat Agung digelar secara offline dan online di Gereja Katedral Jakarta Pusat. Saat ini kapasitas jemaat yang mengikuti Jumat Agung di Gereja Katedral masih dibatasi karena di Jakarta masih berada di PPKM level 2. Ibadah Jumat Agung akan digelar 3 kali hari ini secara terbatas. Kapasitas maksimal jemaat hanya sekitar 1.000 orang per sesi dengan maksimal kapasitas 75%. Jemaat yang ingin beribadah Jumat Agung harus melakukan pendaftaran terlebih dulu pada website Bela Rasa milik Keuskupan Agung Jakarta. Ya pemirsa, untuk mengetahui bagaimana suasana terkini ibadah Jumat Agung di Gereja Katedral, kita langsung bergabung dengan rekan Lorensius Lintang dan juru kamera Hanil Revalino. Ya Loren, bisa dijelaskan saat ini seperti apa penerapan protokol kesehatan ibadah Jumat Agung di sana? Ya selamat siang Julita, memang sejak kemarin umat Kristiani telah Pekan Suci ataupun Trisuci Hari Paskah yang memang sudah dimulai dari kemarin, dari Kamis Putih, hari ini Jumat Agung, besok Sabtu Suci ataupun Malam Paskah, dan nanti akan ditutup pada misa pada hari Minggu Paskah pada sore hari. Dimana memang saat ini kami sedang berada di Gereja Katedral di Jakarta, dan memang dari informasi yang kami dapatkan hari ini akan terdapat sebanyak 3 jadwal misa yang akan dilakukan. Tentunya dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat untuk menghindari penyebaran COVID-19 yang terjadi akibat misa ataupun ibadat yang terjadi di Gereja Katedral. Saat ini kami juga sedang ditemani dengan Humas dari Gereja Katedral dan juga Humas dari Keuskupan Agung Jakarta, Ibu Susiana Swadi. Ibu Susi, selamat siang Ibu. Selamat siang, Mas Loren. Ya. Boleh Bu mungkin mengenai penerapan protokol kesehatannya sendiri Bu pada ibadat pada hari ini seperti apa Bu? Iya, protokol kesehatan itu tentu saja ditegakkan terus dengan sangat ketat sejak awal pandemi. Itu karena menjadi komitmen dari Keuskupan Agung Jakarta dan seluruh gereja di Keuskupan Agung Jakarta. Jadi protokol kesehatan masih sama, Mas. Jadi sesuai juga dengan apa yang sudah dilaksanakan, itu nanti umat datang diukur suhunya, kemudian juga disediakan air mengalir untuk mencuci tangan dengan sabun, dan juga titik-titik tertentu dengan hand sanitizer. Kemudian juga harus memperlihatkan QR Code yang sudah didapat dari pendaftaran di website Bela Rasa, dan kemudian juga masih harus melakukan scan masuk untuk Peduli Lindungi. Dan tentu saja di kawasan gereja harus terus memakai masker dan juga jaga jarak. Bu, mengenai jadwal misa sendiri Bu dari pada Pekan Suci ini, apakah sudah penuh Bu untuk pendaftaran di Bela Rasanya sendiri, dan boleh Bu mungkin disebutkan jadwal-jadwalnya pada Pekan Suci? Iya, baik. Untuk website Bela Rasa tentu saja kuota yang diberikan untuk Katedral Jakarta dengan maksimal kapasitas 75% untuk keseluruhan itu di 1.105, dan kebanyakan kuota itu juga sudah hampir penuh. Dan biasanya juga mereka mendaftar itu memang ada berjarak beberapa saat sebelumnya. Jadi kalau saat-saat terakhir itu biasanya kuotanya dikhawatirkan sudah penuh. Nah, jika sampai penuh masih bisa dilakukan dengan mendatangi, namun itu tergantung dari kuota yang tersedia. Jadi kalau misalnya ada yang tidak hadir, nah itu bisa masuk dengan memperlihatkan KTP. Nah, kemudian juga untuk jadwal dari Tri Hari Suci yang sudah dilaksanakan di hari kedua, hari ini kita memperingati Jumat Agung. Akan diadakan ibadat, yaitu sudah diadakan misa online di pukul 12, dan kemudian nanti adalah misa hybrid di pukul 15 dan juga pukul 18. Pukul 15 dipimpin langsung oleh Bapak Kardinal. Kemudian untuk hari berikutnya di Sabtu Suci atau Vigili Paskah atau yang kita kenal Malam Tirakatan Kebangkitan Kristus, itu akan dilaksanakan 2 kali misa hybrid, yaitu pukul 17 dan pukul 20. Dan nanti perayaan puncaknya di hari Minggu Paskah itu akan dilaksanakan misa pontifikal pukul 9 dipimpin langsung oleh Bapak Kardinal. Kemudian juga pukul 11 sebagai misa online saja melalui TVRI, dan kemudian nanti pukul 17 sama dengan pukul 9 adalah hybrid. Baik Ibu Susi, terima kasih banyak.
Tentunya memang saat ini sedang pada ibadat Jumat Agung kali ini memang saat ini jam 12 tadi memang sudah dilakukan ibadat dan sampai saat ini masih terus berlangsung. Tentunya penerapan protokol kesehatan yang ketat perlu dilakukan untuk menjaga kenyamanan dan kekusyukan bagi umat maksud kami yang ingin melakukan ibadat. Selamat Hari Raya Pekan Suci bagi umat yang merayakan. Kembali ke Anda Julita. Baik Loren, terima kasih untuk laporannya. Selamat bertugas kembali Loren. Pemirsa, laporan dari Lorensius Lintang dan juru kamera Hanil Revalino langsung dari Gereja Katedral Jakarta Pusat.